Podcast Radio Dakta, aktual dan informatif. Rekan Dakta, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kabupaten Bekasi bersama pemerintah daerah dan Serikat Pekerja terus mensosialisasikan hubungan industrial Pancasila. Kegiatan ini sebagai bagian dari hubungan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah dalam praktek perburuhan yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita akan ikuti perbincangan bersama Ketua APindo Kabupaten Bekasi, Sutomo, yang baru-baru ini melaksanakan sosialisasi hubungan industrial di PT Suzuki Indomobil di wilayah Tambun Selatan. Pak Sutomo, seperti apa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh APindo Kabupaten Bekasi? Ya, jadi terima kasih teman-teman bahwa HIP ini adalah merupakan satu solusi yang terbaik pada saat sekarang ini, dan kalau bicara mengenai program, memang ini merupakan program yang nantinya berkelanjutan. Di bulan Oktober ini kami di APindo dan tim tripartit tadi itu merencanakan untuk 5 perusahaan. Kemudian dari setiap bulan nanti akan terus bergulir dilakukan di tiap-tiap perusahaan. Dan kenapa ini menjadi bagian yang penting? Karena HIP ini adalah merupakan satu solusi dalam hubungan industrial tadi itu yang berbasis pada Pancasila tadi itu. Artinya apa? Pendekatan hubungan industrial Pancasila tadi itu adalah pendekatan yang paling ideal di dalam perusahaan tadi itu. Kenapa? Kalau pendekatannya melalui pendekatan hukum, aturan-aturan, senantiasa pasti akan berkesudahannya dengan rugi dan untung, menang dan kalah. Itu pasti akan terjadi seperti itu. Tapi melalui pendekatan hubungan industrial Pancasila ini, maka tidak ada yang dimenangkan, tidak ada yang dikalahkan. Artinya dua-duanya menang pada prinsipnya. Dua-duanya pada menang dan tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah seperti itu. Nah, ini yang menjadi idaman bagi kami tentunya di APindo tadi itu untuk bisa diterapkan ini semuanya ke dalam perusahaan-perusahaan. Dan kemudian, kenapa ini menjadi penting juga bahwa ketika kita sibuk dengan segala permasalahan yang ada, maka HIP ini akan menjadi solusi. Solusinya apa? Karena tiap-tiap individu itu menyadari bahwa punya tanggung jawab secara moral, tanggung jawab secara material terhadap masing-masing pihak. Misalkan pekerja juga bertanggung jawab pada perusahaan. Apa tanggung jawabnya? Bagaimana meningkatkan produktivitas, bagaimana meningkatkan kualitas, sales dan lain sebagainya, itu dia ada rasa ke situ. Kemudian pengusaha juga sama. Bagaimana setelah salesnya bagus, produknya bagus, maka apa yang kewajiban berikutnya adalah memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan kesejahteraan kepada pekerja itu tanpa dipaksa. Karena dua-duanya sadar bahwa masing-masing itu memiliki hak sebagaimana sila-sila di dalam Pancasila tadi itu. Ada ketuhanan yang Maha Esa mengatur tentang bagaimana orang bekerja di perusahaan tadi itu bukan semata-mata mencari uang, tetapi merupakan pengabdian manusia kepada Tuhannya. Itu sangat luar biasa gitu kan. Dan kemudian juga ketika ada permasalahan, ketika ada kesejahteraan, itu semuanya dijamin oleh dua belah pihak itu menyadari itu. Jadi kalau misalkan ada permasalahan di perusahaan, musyawarah mufakat menjadi satu solusi. Musyawarah mufakat. Kemudian bahwa pekerja pengusaha tidak ada kepentingan berbeda, semuanya sama kepentingannya, bahwa ingin memajukan perusahaan, meningkatkan kesejahteraan pekerja. Itulah yang menjadi landasan kenapa HIP ini menjadi penting di dalam perusahaan, karena kalau kita mengikuti jejak dan perjalanan waktu sampai dengan hari ini setelah reformasi berjalan tadi itu, tidak pernah ada titik temu. Titik temu itu tidak pernah ada. Artinya setiap kali masing-masing pihak mengajukan ini dasar hukumnya. Terus kapan mau selesainya ini gitu? Nah, pengadilan ujungnya. Siapa yang kalah, siapa yang menang? Itu pasti akan ada. Tetapi melalui hubungan industrial Pancasila, masing-masing itu menyadari bahwa saya punya tanggung jawab moral, saya tanggung jawab material. Karena itu disitulah akan terjadi sesuatu yang disebut dengan kebersamaan, kemudian juga pemikiran yang maju untuk kemudian mengedepankan kepentingan bersama tadi. Berarti apapun ada persoalannya harus mengedepankan hubungan industri Pancasila. Seperti itu. Ya, itu yang terpenting ada di situ. Karena kalau tidak dengan itu sulit. Karena kita melihat perjalanan waktu setelah reformasi ini kurang lebih berapa tahun itu kan kita juga merasakan bahwa di sana sini terjadi gejolak, Kenapa? Karena ya kedua belah pihak tadi itu selalu mendasarkan bahwa aku udah benar kok secara undang-undang, yang satu enggak dong, aku juga benar secara undang-undang. Jadi terus saja begitu. Kan? Mungkin program APindo ya Pak sampai akhir tahun ini Pak. Ya, sampai akhir tahun ini harus kenceng kita melakukan itu semuanya. Dan saya mendengar informasi dari pimpinan di DPN tadi itu, DPN APindo tadi itu, bahwa sebentar lagi juga nanti akan diturunkan Kemen kalau nggak salah Perdana Menteri terkait dengan masalah hubungan industrial Pancasila. Dan kebetulan Kabupaten Bekasi merupakan kabupaten yang pertama kali melaksanakan hubungan industrial Pancasila. Itu bahkan istilahnya ILO sedang merancang sekarang ini
ini untuk membuat HIP gitu kan, bekerja sama dengan Kemenaker dan Apindo Pusat, tetapi kami Kabupaten Bekasi sudah running lebih dahulu gitu. Nah ini saya sangat bersyukurnya karena menjadi sebuah barometer nantinya. Mungkin apa yang disampaikan Pak dalam kegiatan ini Pak, dalam kegiatan HIP ini Pak? Ya. Harapan besar dari kegiatan ini bisa berlanjut dari waktu ke waktu gitu kan, karena ini butuh waktu yang panjang, bukan hanya sekedar 1 bulan 2 bulan apalagi 3 bulan ke depan, tidak, tetapi justru sepanjang masa ini harus tetap disosialisasikan kepada seluruh perusahaan-perusahaan di mana ada pekerja dan pengusaha. Karena kalau dua-duanya itu sudah paham dan mengerti, ke depan harapan kami adalah tingkat atau eskalasi dari ketidakpuasan pekerja yang kemudian berujung pada katakanlah demo ke pemerintahan, kemudian sampai mungkin merusak aksi-aksi di jalanan, itu mungkin akan bisa dikurangi dengan cara-cara ini. Karena apa? Karena kedua belah pihak itu menyadari, dan kemudian apa kerugian ketika demo itu kan mereka juga sudah tahu semuanya. Pengusaha juga akan dirugikan, pekerja dirugikan. Kenapa tidak itu didiskusikan di dalam lingkungan? Betul. Ya, karena ujung-ujungnya dari semua yang dilakukan oleh pekerja melalui demo di lapangan, unjuk rasa di lapangan, berakhirnya nanti juga di dalam perusahaan, dialog lagi di perusahaan gitu kan. Jadi kenapa harus ke sana? Kenapa tidak di sini? Ya gitu kan. Itu sih harapan kami. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Edi Rohyadi juga menyampaikan hubungan industrial Pancasila jika diterapkan dapat tercipta hubungan industrial yang harmonis, yang pada akhirnya juga bisa berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ini jadi memang ini program kita di LKS Tripartit. Jadi antara kita, pemerintah, pengusaha, dan serikat. Beranjak dari persoalan perselisihan, perselisihan hubungan industri. Ya, berkaitan dari itu maka kita mencoba untuk membuat formula yang dulu pernah ada di zaman Orde Baru. Nah ini sekarang direaktualisasi namanya, dikembangkan lagi mengenai nilai-nilai Pancasila, sehingga kalau nanti semua di perusahaan ini sudah memahami tentang nilai Pancasila, dalam rangka membangun satu kebersamaan di dalam mengambil keputusan. Ya tidak usah ke PT UN lagi ya Pak ya? Ya kalau udah selesai jangan kan PT UN, sampai kantor dinas nakal juga nggak usah, karena selesai di bipartit gitu antara perusahaan. Itu jadi semua persoalan-persoalan itu dilakukan secara musyawarah. Rekan Dakta, itu tadi wawancara kami bersama Ketua Apindo Kabupaten Bekasi Sutomo dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Edi Rohyadi soal penerapan hubungan industrial Pancasila. Podcast Radio Dakta, aktual dan informatif.